Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum belajar, supaya kegiatan belajarnya bisa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan, maka kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita berdoa mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu kita bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke, silakan kalian cek kerapian kalian masing-masing. Apakah ada yang sletingnya kebuka atau kancing ataupun ada kertas yang berserakan, diperiksa dulu ya. Ini bukunya pada kemana? Polosan aja. Rupanya agak meriang atau agak merayang siswanya ya. Ini pada kemana? Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, siapa yang tidak hadir? Siapa? Mustafa. Mustafa kenapa? Izin apa izinnya? Acara keluarga. Saya ini kemana lagi nih? Sakit. Walah. Saya berarti yang sakit 3 orang. Yang 2-nya izin ada keperluan ke keluarga. Oke, ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan kita doakan yang sakit biar cepat sembuh dan bisa belajar kembali. Dan yang izinnya mudah-mudahan jangan keterusan izin ya. Cukup 1 kali saja izinnya ya. Nah, kayak itu ya. Sekarang Pak Faris punya motivasi sebelum belajar ya. Sedikit memberikan motivasi buat kalian ya. Coba kalian lihat di depan, apakah ada tulisannya? Kelihatan? Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar ya. Apa artinya? Artinya ketika kalian ingin memperoleh ilmu ya, ingin mendapatkan ilmu ya, ingin meraih ilmu, maka kalian harus bisa belajar dengan tenang, dengan sabar. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan tenang dan sabar. Seperti kesepakatan kita pada hari ini, ya. Kesepakatan kita pada hari ini ketika kita mau mempresentasikan, jangan ada yang ribut, jangan ada yang ngobrol sendiri, harus tenang, ya. Oke? Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, ya, materinya tentang struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Pak Faris ingin bertanya kepada kalian, masih ingat
apa itu sel? Faras? Sel apa? Tidak? Tidak ingat. Oke, kalau tidak ingat berarti harus dibuka memorinya lagi, ya. Ada lagi? Siapa? Apa sel? Stik? Oke, ya. Kata Cika intinya sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Karena terlalu panjang, Paparis singkat saja, ya. Struktur unit terkecil itu namanya sel, ya. Nah, maka untuk hari ini, ya, kita akan belajar tentang struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Kalian pernah lihat gambar di depan? Ada gambar apa itu? Gambar apa? Gambar soto. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, ya, ada 3 tujuan. Ya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang struktur sel. Apa itu strukturnya, ya? Di dalamnya ada apa saja, ya, fungsinya, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan, ya. Ada yang persamaannya ada, perbedaannya ada, ya. Sama halnya si Ahmad Cahyono dengan si Anissa pasti punya perbedaan. Persamaannya ya sama ada. Apa persamaannya? Sama-sama manusia. Perbedaannya ya kalian koreksi sendiri, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun, ya, menyusun alur gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan, ya. Kalian sebelum masuk ke materinya, nah, Pak Faris punya soal, ya, dalam bentuk Google Form, ya, soal pretest, ya, untuk mengetahui kemampuan kalian, ya, seberapa paham materi yang akan kita ajarkan, ya. Oke, ntar Pak Faris kirim linknya lewat grup WA. Udah pada masuk? Apa ada yang masih ada kendala? Udah masuk, ya. Kalau yang sudah masuk, silakan tulis nama, kelas, langsung kerjakan. Oke, kalau sudah, ntar Pak Faris akan cek siapa yang nilainya terbesar. Oke, untuk nilai yang terbesar, yang mendapatkan nilai tertinggi dari pertanyaan yang ada di Google Form, yang pertama adalah, ntar Pak Faris akan kasih hadiah, ya. Hadiahnya sederhana, ya, tapi ya mudah-mudahan bikin semangat kalian, ya. Oke, yang pertama akan disebutkan juara yang pertama, ya, yang mendapatkan nilai tertinggi, ya, akan didapatkan atau diperoleh oleh Cika. Wah, tangan dulu. Dapat bintang emas, ya. Kemudian yang nomor 2 yang memperoleh nilai yang kedua, ya, diperoleh oleh Bahrul. Tepuk tangan dulu. Bintangnya bintang perak, ya. Yang ketiga, ya, yang ketiga bintangnya bintang perunggu, ya, diraih oleh Rahma. Ini bintangnya, ya. Nah, biar tambah semangat lagi,
ya. Kita main ice breaking dulu ya. Oke. Ice breakingnya itu dengan menggunakan clue. Clue-nya 7 hari 7 benda. Oke. Awas ya. Paham ya? 7 hari 7 benda. Si Nisa ya pada hari Senin yaitu membeli sepatu. Ya. Pertanyaannya, si Jivani ketika hari Rabu membeli apa Ahmad? Robot. Oke, kasih plus dulu. Ya. Membeli apa? Robot. Oke ya, yang sudah jawab berarti nggak usah ya. Konsentrasi lagi ya. Agaknya masih kebingungan. Oke, siap ya. Oke, siap ya. Clue-nya 7 hari 7 benda ya. Si Naila pada hari Selasa ya membeli sapu. Sedangkan Bulan hari Rabu membeli, angkat tangan. Membeli radio. Oke. Udah konsentrasi? Sudah kumpul semuanya? Tidak ada yang di luar? Otaknya tidak ada yang di luar? Ada di sini semua ya? Oke. Kalau sudah kumpul di sini semua, kita akan masuk ke materi. Ya, tapi sebelum masuk, Pak Faris akan menayangkan video. Dan sebelum menayangkan video, Pak Faris sudah membuat kelompok sesuai asesmen diagnostik pada tahun ajaran yang baru. Jadi kalian sudah dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Cuman tadi ada yang tidak masuk ya. Oke, kita akan lihat videonya. Oke, kalian boleh mencatat atau hal-hal yang penting dari video yang ini. Ketika kita mengamati sel mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai boleh dicatat ya. bagian-bagian dari sel itu Ditanya tentang ya. Setelah melihat tampilan dari video tadi, apa yang kalian bisa simpulkan? Angkat tangan. Apa naik? Sel hewan lebih kecil dari sel tumbuhan. Oke, kasih aplaus dulu. Selain dari Naila yang ada di kelompok mitokondria, ada lagi? Oke, bisa. Apa nih yang dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Oke, berarti pada sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Oke, kasih. Oke, sebelum Pak Faris membagikan LKPD-nya, ya, Pak Faris cek atau kalian apakah sudah membuat yel-yelnya? Udah? Oke. Kalau sudah, mulai dari sel, inti sel, dan mitokondria ya. Oke, kelompok sel berdiri dulu. Pengen tahu yel-yelnya seperti apa? kelompok sel kami kelompok sel selalu semangat dan tidak lelah belajar dan bermain, kita tetap ceria. Kasih pas lagi ya. Oke.
Kelompok yang kedua inti sel lebih semangat lagi dari sel, ya. Oke, silakan. Inti sel yel-yelnya harus lebih semangat lagi dan kompak. Inti sel pusat kendali kita, kuat dan sehat, selalu kompak. Oke. Oke ya, ntar kalian kerjakan. Oke, udah dapat semua ya? Kalau udah dapat semua, Pak Faris akan jelaskan cara kerjanya ya. Yang pertama, kalian isikan semuanya ya. Jawaban atau soal nomor 1 sampai 4. Kemudian yang kedua, ya, di LKPD yang kedua, kalian menyusun ya, menyusun gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan ya. Silakan kalian kerjakan. Barangkali ada yang belum paham boleh ditanyakan ya. Oke, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Apa? Ya, diisi ya. Diisi. Ini jadi isi. Ini diisi. Ya. Ya, ditempelin, disusun, kemudian diisi. Nah, untuk kelompok yang pertama ya, yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan yaitu kelompok inti sel. Tapi sebelumnya ya, sebelum masuk ke presentasi dipersiapkan sekali lagi yel-yelnya ya. Oke, silakan maju ke depan. Inti sel pusat kendali kita, kuat dan sehat, selalu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Langsung ke pertanyaan, kami akan membacakan beberapa pertanyaan beserta jawabannya. Pertanyaan pertama, saya akan menjelaskan nama-nama bagian-bagian sel pada gambar berikut ini. Sel hewan pada bagian A yaitu membran sel, B. nukleus, bagian C. sitoplasma, bagian D. nukleolus, bagian E. badan Golgi, bagian F. mitokondria, bagian G. vakuola, bagian H. lisosom, dan bagian I. retikulum endoplasma. Sel tumbuhan bagian A. dinding sel, bagian B. membran sel, bagian C. kloroplast, bagian D. nukleus, bagian E. retikulum endoplasma, bagian F. nukleus, bagian G. mitokondria, bagian H. vakuola, dan bagian I. badan Golgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, kami akan yelling terlebih dahulu. Kami kelompok mitokondria penuh energi. Bersama kami belajar pasti lebih berarti. Baik, kami dari kelompok mitokondria. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mufidah Naila Husna. Perkenalkan, nama saya Syafira. Perkenalkan, nama saya Bitan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan mengerjakan LKPD.
Kemudian saya akan membacakan pertanyaan dan beberapa jawabannya. Untuk pertanyaan yang pertama, perhatikanlah gambar di bawah ini. Isilah nama-nama bagian sel berikut ini. Nah, sel hewan terdiri dari beberapa organ. Untuk organ yang pertama ada membran sel, kedua nukleus, ketiga sitoplasma, keempat nukleolus, kelima badan Golgi, keenam mitokondria, ketujuh vakuola, kedelapan lisosom, dan yang terakhir retikulum endoplasma. Sedangkan sel tumbuhan terdiri dari organ dinding sel, membran sel, kloroplas, nukleolus, retikulum endoplasma, nukleus, mitokondria, vakuola, dan badan Golgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok sel, kami kelompok sel selalu semangat, tidak pernah belajar dan bermain, kita tetap ceria. Nah, sebelum kita ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wulan. Nama saya Bulan Maria. Nama saya Anissa Putri. Nama saya Nah, di sini kami akan menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan 3 bagian sel hewan dan tumbuhan beserta fungsinya. Yang pertama, ada membran sel. Melindungi sel dan mengatur aliran zat yang masuk dan keluar dari sel. Oke, terima kasih ya dari ketiga kelompok hari ini. Alhamdulillah sudah sangat luar biasa sekali dalam mempresentasikan pada kegiatan hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian presentasikan bisa masuk ilmunya, ya. Mulai dari kerja kelompoknya, kerja individunya itu sangat luar biasa sekali, ya. Pertahankan untuk syukur-syukur lebih dipertingkatkan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Oke? Yes, ya, untuk mengetahui kemampuan kalian ketika sudah mempelajari struktur sel hewan dan tumbuhan, apakah nilainya tambah besar, apakah tambah kecil, ya. Oke, siap dibuka HP-nya. Oke, Pak Faris akan kirim linknya ke grup WA, ya. Oke, linknya sudah masuk, sudah dikirim ke grup WA kalian masing-masing, ya, tinggal dibuka. Silakan kalian tuliskan nama dan kelasnya, ya. Kalian isi. Oke. Kerjakan dengan teliti, ya, biar nilainya lebih besar. Nah, kalau tadi si Cika yang juara 1, apakah Cika yang sekarang juara 1 lagi? Apakah ada yang berubah? Ya. Oke. Sekarang sudah masuk semua, kita sebutkan nilai yang tertingginya siapa, ya. Oke, sudah muncul yang pertama yang mendapatkan nilai paling tinggi, ya. Yang akan mendapatkan bintang emas, apakah Cika lagi atau berubah, ya. Oke, yang nilainya tertinggi diraih oleh Bahrul. Tadi Bahrul dapat apa? Oh, dapat perak apa perunggu ini? Oh, dapat perak. Sekarang naik berarti, ya. Ada peningkatan setelah tadi belajar tentang struktur sel, ya. Oke. Yang kedua yang mendapatkan perak adalah Jifani. Walah, kasih close dulu. Dari kelompok inti sel semua, ya. Nilai yang tertingginya, ya.
Sekarang yang juara 3 yang dapat perunggu, apakah dari kelompok inti sel lagi? Kelompok 3. Oke, yang mendapatkan juara ketiga ya diraih oleh Bulan. Ya, oke, kasih applause. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan hadiahnya sangat bermanfaat ya. Oke, refleksi untuk hari ini ya. Pak Faris minta pendapat kalian ya, atau maju ke depan menuliskan perasaan kalian ya. Siapa kira-kira yang mau maju ke depan untuk oke, Bulan silahkan. Boleh. Apa perasaannya ya? Boleh yang emot. Apakah sedih? Senang sekali ya. Gambarnya bintang ternyata emotnya ya. Pak Faris boleh tanya perasaan apa yang seperti itu? Berbinar-binar. Oke, kasih plus. Setelah perasaan berbinar-binar ya, kira-kira apa menurut Bulan yang diperoleh pada hari ini, pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih. Kasih plus dulu. Oke, cukup ya. Satu orang saja yang bisa, mudah-mudahan bisa mewakili semuanya ya. Oke, kesimpulannya pada hari ini ya, bahwa materi tentang struktur sel hewan itu kalau diibaratkan seperti soto kudus itu intinya ada 3, ya kan? Telur itu sebagai inti selnya, sedangkan mangkok itu sebagai membran selnya, kemudian kuahnya ada sebagai sitoplasmanya ya. Kesimpulannya seperti itu. Kemudian perbedaannya, persamaannya pasti ada ya. Kayak itu ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya ya akan di materi selanjutnya yaitu tentang sistem pencernaan ya. Kalian pelajari, pahami tentang sistem pencernaan pada manusia ya. Kalian buka-buka bukunya, boleh dari buku paket, dari Google, kalian pahami, pelajari ya. Jangan asal ketika kalian mau sekolah baru dibuka bukunya ya. Oke. Sekarang kita main ice breaking sebelum ke penutupnya biar lebih semangat. Silakan berdiri dulu ya. Berdiri dulu. Kalian ikuti arah spidolnya ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini semangat dan untuk pertemuan berikutnya tambah lebih semangat lagi. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Silakan untuk doa dipimpin oleh ketua kelasnya di dalam hati.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.